Saya mulai dengan melihat rangkaian proses yang ada di unit saya. Mulai setiap pagi, saat ini kita banyak melakukan work from home. Ngapain aja, kita briefing pagi, kita menyapa pagi, kita saling tahu apa yang sudah dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan hari ini, cek posisi, cek kesehatan tentunya, mengingatkan untuk menjalankan core values, mengingatkan untuk menjalankan protokol, serta mengingatkan untuk terus produktif dan bersemangat mengerjakan pekerjaan. Setelah itu kita evaluasi apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Kita membangun empati tentunya, bahwa karyawan itu tentunya punya kesulitannya masing-masing. Kita semua punya masalahnya masing-masing di pekerjaan, menyelesaikan pekerjaannya, maupun secara personal dengan keluarganya, dengan tetangganya, atau dengan siapapun juga. Kita harus empati bahwa dia punya kepentingan tertentu, jadi kita batasi ruang kita pada ruang yang semestinya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau dia bersuka cita, kita kasih selamat. Kalau dia berduka cita, maka kita memberikan perhatian kita, gitu ya. Di situ terbangunlah kolaborasi serta engagement harapannya, dan terus kita kasih role modeling, kita contohkan perilakunya terhadap seluruh tim. Kemudian kita tunjang dengan upgrade skill, pengetahuan terus kita tambah. Teman-teman ada yang ikut training, coaching, ada yang training OKR dan lain-lain. Tentunya setelah itu harapannya muncullah collaboration dan engagement, dan kemudian ditambah dengan skill yang cukup menjadi speed of trust. Kita bekerja lebih cepat karena kita sudah saling percaya, kita punya skill yang cukup. Kemudian kita buka juga peluang-peluang untuk memberikan masukan, openness, sehingga meritokrasi ide itu keluar. Semua orang bisa berkontribusi untuk cari ide yang baru, mengusulkannya. Tidak disalahkan di awal, tapi yuk kita coba, siapa tahu ini berhasil. Engagement semakin kuat, eksekusi kita perkuat, sehingga semua yang kita rencanakan kita jalankan. Harapannya semuanya selalu mencari cara baru supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, proses ini digambarkan, lihat dalam bagian apa sih yang perlu diimprove. Nah, bagian-bagian itu kita note, kemudian kita bikin sebagai satu action plan. Nah, action plan itu kemudian kita jalankan, kita pakai metode pendekatan change behavior ya, behavior change. Bahwa perubahan itu bisa terjadi kalau role modelnya menunjukkan, gitu ya. Kemudian kita semua pada paham kenapa kita harus berubah. Yang ketiga, dikasih skill dong. Bagaimana melakukan perubahan itu? Kalau saya bilang sekarang, yuk kita lakukan secara work from home, secara digital. Tentunya teman-teman harus kasih tahu bagaimana menggunakan tools-tools digital itu, gitu kan. Tentunya kasih pemahaman kenapa kita perlu pagi-pagi cek posisi dan seterusnya. Kenapa kita harus absen tiap pagi, siang, sore, lalu pulangnya. Baik, kalau dari sisi result, saya bisa sampaikan target-target yang ditetapkan kepada kita. Alhamdulillah kita berhasil melampaui target tersebut. Bahkan kemudian nilai yang kita peroleh sebagai satu tim adalah nilai maksimal, yang kita tidak bisa lebih tinggi lagi karena di cap, gitu ya. Realnya kita lebih, tapi maksimalnya sekian, 105, maka kita jadi 105. That's part of our result dari bagaimana kita menjalankan Winning Team 4.0 ini. Karena sudah terbangun engagement, trust, sehingga speednya muncul, amanahnya muncul, kolaborasinya muncul, inovatifnya muncul, dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tidak terbayangkan semula bahwa kita bisa dapat 105, bahkan lebih dari situ, karena beberapa program itu fix gitu ya. Kita nggak bisa kemana-mana lagi, tapi kemudian kita cari, oke, kita bisa mainkan dengan begini. Mainkan itu maksudnya adalah kita cari cara baru sehingga kita dapat. Dan hasilnya di atas dari target. Terima kasih.